Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 10 jutsu terlarang yang seharusnya tidak digunakan dalam dunia shinobi ini. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Deepa Armor. Deepa Armor pertama kali diperlihatkan pada episode 175 Boruto. Menurut Deepa sendiri, ini adalah bentuk pertahanan terkuatnya yang terpaksa ia keluarkan dan pertama kali ia pakai di hadapan musuhnya. Dengan warna setengah hitam dan setengah putih menutupi semua tubuhnya dengan sirah karbonnya, kecuali pada bagian matanya. Untuk mengalahkannya sendiri butuh 3 orang genin terkuat yang dimiliki oleh desa Konoha, yaitu Boruto, Sarada, dan Mitsuki. 2. Gozu Tenno. Sebuah jutsu yang ditanamkan pada tubuh Sumire Kake, tepatnya di punggungnya. Ini adalah sebuah jutsu terlarang yang seharusnya tidak ada di dunia ini, karena mengandung sel Hashirama dan memperpendek umur seseorang. Jutsu ini pertama kali dikembangkan oleh Tanuki Shigaraki, anggota Root Anbu, salah satu anggota Danzo saat itu. Dengan segel ini, ia menanamkannya pada putrinya sendiri, yaitu Sumire, yang dimana segel tersebut adalah penghubung antara dunia lain dan memanggil makhluk yang bernama Nue yang akan digunakan sebagai senjata rahasia. Nue sendiri merupakan makhluk dengan ekor ular dan kepala singa. Ia dapat menyerap cakra apapun dan meregenerasi tubuhnya, yang sampai-sampai membuat Nada Daime Hokage saat itu tak bisa berbuat apa-apa. Ia juga dapat mempengaruhi seseorang dengan cakra jahatnya yang membuat orang tersebut semakin kuat. Contohnya Denki, Metalli, dan terakhir adalah Sumire sendiri. 3. Kasumi Ninpo Kinjutsu Kagero Ichigo. Sebuah jutsu terlarang yang memakan korbannya atau membuat penggunanya mati, yang saat itu digunakan oleh shinobi desa kabut bernama Yuga. Ia memanggil makhluk lain dari dunia lain yang berbentuk golem, dan dirinya sendiri berubah menjadi batu permata berwarna merah, dan setelah ia muncul, ia membuat penghalang besar di sekelilingnya. Kemampuan makhluk ini dapat bergerak cepat walaupun ia bertubuh besar, dan juga mampu menyerap cakra makhluk hidup apapun. Contohnya manusia seperti Boruto dan hewan seperti rusa, bahkan bisa membuat hewan tersebut sampai mati. Kemampuannya juga dapat memulihkan bagian tubuhnya yang hancur. Dan kelemahan dari makhluk ini adalah dihancurkannya batu permata miliknya. 4. Penyegelan Soma. Ya, ini adalah sebuah jutsu atau ritual untuk menyegel makhluk yang bernama Soma. Sebuah makhluk dari dunia lain yang tak bisa diserang oleh fisik maupun ninjutsu. Dikatakan terlarang karena ketika berusaha menyegelnya, ingatan orang tersebut akan direnggut sampai habis, hingga ia melupakan semua kenangan yang pernah ia alami semasa hidupnya. Pertama kali digunakan oleh Putri Kuen 400 tahun yang lalu, dan diteruskan kepada keturunannya yaitu Remon demi menghentikan makhluk tersebut. Sungguh terkutuk jutsu ini karena begitu kejam melupakan semua ingatannya. 5. Nyawa palsu. Nama lain dari jutsu ini adalah Akuta, sebuah eksperimen yang seharusnya tak dilakukan, karena membuat manusia buatan dari nyawa seseorang, yang saat itu adalah Onoki, Tsuchikage ketiga dari Iwagakure. Dengan membuat manusia buatan dengan ekspresi dan emosi sudah melanggar hukum alam itu sendiri. Akibatnya Onoki mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Dengan 5 orang tubuh kloningan dan nyawa palsu, mereka semua dikatakan memiliki semua sifat dan kekuatan Onoki. Salah satunya sifat keras kepalanya dan jutsu Jinton atau elemen debunya. Akhirnya dari perbuatannya ini membuat semua nyawa palsu tersebut mati dan membuat Onoki mati juga, dan tak ada yang tersisa dari insiden tersebut. 6. Mode Baryon Naruto. Sebuah jutsu baru yang muncul pada manga Boruto, di mana jutsu ini menggunakan mode Kyuubi namun dalam bentuk terbarunya, yang disebut sebagai mode Baryon. Mode ini juga dikatakan sebagai mode terakhir dari Naruto karena akan merenggut nyawanya sendiri. Dalam prosesnya mirip dengan fusi nuklir, cakra Naruto dan Kurama dikonsumsi sebagai bahan mentah untuk menghasilkan jenis energi baru. Nah, dalam proses tersebut membuat Naruto semakin kuat, cepat, dan tentunya peningkatan cakra yang sangat luar biasa dari sebelumnya. Ketika Naruto dalam mode ini, energi kehidupannya akan terkuras sendiri yang membuat umurnya semakin pendek.
Dan untuk itulah alasan kenapa dikatakan sebagai mode terakhir. Akan tetapi jika Naruto melakukan kontak dengan orang lain, maka orang tersebut juga akan mengalami hal yang sama dengan Naruto, yang membuat umurnya pendek juga. Jika kedepannya belum menonaktifkan mode ini, kemungkinan besar ia akan mati kehabisan energi dan umurnya akan habis. 7. Kasumi Ninpo Kinjutsu Jigoku Mesatsu. Sebuah jutsu yang dapat membunuh penggunanya sendiri, yang saat itu digunakan oleh Hiruga, salah satu shinobi desa kabut. Ia memunculkan lumpur di sekitarnya dan menarik dirinya sendiri serta orang lain masuk ke dalam lumpur. Dan semakin orang tersebut mendekati penggunanya, maka akan semakin cepat ia terhisap oleh lumpur tersebut. Dikatakan jutsu terlarang karena jutsu ini sejatinya akan membunuh penggunanya sendiri, karena dialah yang lebih dulu tenggelam sebelum orang lain, dan ketika penggunanya mati, jutsunya pun akan berhenti. 8. Kasumi Ninpo Genjutsu Kakuryo Kaimon. Sebuah jutsu terlarang yang digunakan oleh shinobi desa kabut yaitu Yoruga, yang memanggil gerbang atau kaimon, yang dimana gerbang ini dapat membawa orang kemanapun ia mau, seperti pintu ajaib milik Doraemon. Tapi sebagai imbalan, pengguna dari jutsu ini akan menua sampai ke titik di mana ia tak bisa bergerak lagi alias sudah mati. 9. Kasumi Ninpo Kinjutsu Higanbana. Sebuah jutsu yang sama terlarang dari ketiga saudaranya. Jutsu ini digunakan oleh Asaka. Ia menciptakan api merah yang menyelimuti dirinya dengan niatan membakar dirinya sendiri dengan lawannya. Tapi sayang cuma dirinya saja yang mati. Sedangkan saat itu Deppa masih hidup karena memiliki pertahanan tubuh yang super kuat. 10. Mitsuki Sage Mode. Sebuah mode yang sama berbahaya dengan mode Baryon Naruto. Seharusnya jutsu ini dilarang digunakan oleh orang tua Mitsuki, tapi saat itu terpaksa ia keluarkan demi menyelamatkan Boruto dan Sarada. Dalam mode ini, Mitsuki masuk dalam mode ularnya yang berwarna hijau dan meningkatkan semua kekuatannya. Sudah 3 kali Mitsuki menggunakannya, yaitu saat ia memunculkannya pertama kali ketika menghadapi Orochimaru dan Locke. Kedua, saat ia berniat menolong Boruto pada penyerangan Otsutsuki tapi gagal karena dipancing oleh Urashiki. Dan ketiga adalah saat melawan Dippa, yang dimana perubahan terakhirnya ini mengancam nyawanya sendiri, yang membuatnya sekarat dan dirawat berhari-hari di lab orang tuanya. Untung saja ada saudaranya yaitu Locke. Ia mendonorkan anggota tubuhnya kepada Mitsuki agar ia dapat bergerak dan hidup kembali. Yang artinya jika Mitsuki menggunakan mode ini lagi, maka akan sangat berbahaya. Oke, mungkin itu saja 10 jutsu terlarang yang ada di anime Boruto. Jika ada tambahan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.